Kita makan pertama durian juga sama. Rambutnya asli nggak, Pak? Ori, ini lihat ini. Ori. Berarti nggak dicat ya, Pak ya? Independensi media dan pers kian penting dalam mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta di tengah kontestasi pemilu. Media dan jurnalis mengemban tugas dalam mengedukasi publik, mengawasi jalannya pemilu, hingga integritas atau rekam jejak setiap peserta pemilu. Sebagai pilar keempat demokrasi, media berperan dalam mengawasi dan mengevaluasi jalannya pesta demokrasi. Media juga berperan menyebarkan pemahaman yang besar soal demokrasi dengan informasi yang layak. Nah, sebetulnya tema yang diangkat oleh Metro TV kalau tidak salah, Let's Collaborate ya, ayo berkolaborasi. Ini juga yang kami Komisi Penyiaran Indonesia selalu berusaha gaungkan bersama dengan teman-teman lembaga penyiaran. Mari kita berkolaborasi, sama-sama menjaga iklim penyiaran, kemudian menjaga layar kaca industri penyiaran menjadi lebih baik sesuai dengan amanat undang-undang bahwa memang kita harus memberikan informasi kepada masyarakat dan memberikan hak masyarakat terhadap informasi yang layak. Metro TV bersama jaringan Media Group Network kembali meneguhkan komitmennya sebagai The Election Channel untuk mengawal pesta demokrasi negeri ini. Melalui berbagai program yang telah kami sajikan, Metro TV hadir untuk menjadi referensi utama selama pemilu 2024. Tanpa adanya media yang menyajikan informasi yang berkualitas, berimbang, dan akurat, publik berpotensi tidak mampu mengambil keputusan yang tepat. Untuk itu, Metro TV berkomitmen untuk menghadirkan berita-berita yang mencerahkan, menjaga ruang publik agar tetap sehat melalui informasi yang benar serta terpercaya. Dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan, kediaman Anies Baswedan, saya Andromeda Arizal. Dari Kertanegara 4, Jakarta Selatan, kediaman Prabowo Subianto, saya Sheha Al-Hadar. Dari Patra Kuningan, kediaman Ganjar Pranowo, saya Reda Pulpi melaporkan untuk Metro TV. Wah, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangannya dong, apresiasi untuk kalian juga. Ini merupakan sebuah hari yang spesial, pemirsa. Kenapa? Karena hari ini Metro TV akan memberikan penghargaan untuk jurnalis-jurnalisnya dalam Jurnalis Day yang tahun ini sendiri mengangkat tema yang cukup unik, yaitu Celebrate Collaboration atau Let's Collaboration. Dan kita juga menghadirkan, ini adalah 3 sosok-sosok muda yang selalu ikut atau dalam bahasa wartawannya nempel sama capres-capres pada saat proses pemilu gitu ya. Ada Andro nempel ke Anies Baswedan. Kalau Sheha nempel ke Prabowo Subianto. Kalau Pulpi Ganjar Pranowo. ke Ganjar Pranowo masing-masing ya. Mungkin saya pertama mau ke Andro dulu nih. Andro, ketika dapat tugas mandat kan ngikutin nih dari awal proses segala macam pencalonan sampai kemarin debat pasti juga ngikutin juga sampai terakhir kemarin pencoblosan. Apa hal yang paling diingat ketika ikut sama Anies Baswedan? Ya, kalau yang diingat sih hampir keseluruhan juga ingat ya, karena Pak Anies itu adalah sosok yang sangat menarik begitu, Mas Jason. Kalau kita lihat dari sebelum dan juga sesudah dan juga di TV itu sama-sama aja, dan dia dalam bertutur kata, kemudian juga dalam menyampaikan gagasan dan juga pandangannya itu terbaik lah kalau saya bisa dibilang gitu dalam menyampaikan apapun, bahkan dalam isu-isu apapun yang kita langsung tanyakan ke Pak Anies gitu, baik itu isu yang baru atau apa, dia bisa menjawab dengan sangat baik. Dan kalau kami melihat hal menarik apa gitu, kalau yang dalam kita embedded gitu, kalau kita mendampingi Pak Anies itu ketika sebelum doorstop sih, Mas. Jadi sebelum doorstop itu biasanya tuh Pak Anies tuh suka ngerapihin rambutnya, kemudian dan sebagainya gitu. Ini nih ada beberapa foto juga nih ketika Andro bersama dengan Pak Anies dan Muhaimin Iskandar ya. Ini boleh diceritakan momen-momennya apa aja sih sebenarnya? Jadi kalau ini kita tuh di dalam setiap debat, baik debat pertama sampai kelima, kita itu bisa mendampingi Pak Anies segitu dekatnya. Nah, seperti yang digambar ini. Naik mobil bareng pun Naik mobil bareng, bahkan viral di TikTok. Itu kita numpang istilahnya. Nah, itu gitu. Nah, ini waktu setelah kampanye pertama, itu kita dari Bogor untuk menuju ke Jakarta, kita menggunakan KRL, betul. Ini bareng-bareng dengan wartawan lain. Jadi kalau kita lihat Pak Anies dan kita itu seperti tidak ada jarak juga. Nah, kalau ini waktu pas lagi di pasar setelah live. Jadi bahkan masyarakat dengan Pak Anies, kita dengan Pak Anies tidak ada jarak sama sekali. Jadi sangat cair.
sangat cair dan kayaknya bisa dibilang mungkin ini udah sobi banget kayaknya ya, kalau bahasanya anak sekarang antara Andro, teman-teman jurnalis dan juga Anies Baswedan. Saya mau ke Sheha sekarang. Kalau saya ikut sama Pak Prabowo Subianto ya, apa kesan-kesan yang paling diingat sama Sheha ketika selalu ikut kegiatan Pak Prabowo? Kesan-kesannya yang paling diingat sih pasti pas masa kampanye ya. Pas kampanye kan kebayang seberapa banyak orang gitu. Jadi sering banget kita ketika kampanye itu telat nyampe ke lokasi karena jalannya udah penuh. Jadi kita bisa telat 3 jam, bahkan telat sampai 4 jam karena masyarakat itu tidak memberi ruang jalan untuk kendaraan. Sebegitu antusiasnya untuk nyambut Prabowo ya. Jadi ya itu akhirnya kita, apalagi kalau pendukungnya banyak ibu-ibu gitu ya. Kayak ini nih, jadi foto ini nih ya, udah kerumun gini ya. Ini udah kerumunan kayak gini, terus kadang kita juga memang harus gerasak-gerusuk gitu, terus akhirnya tabrak-tabrakan sama relawan. Jadi yang paling diingat sih bagian itunya semua. Tapi kalau kita lihat ya, baik dari Pak Anies kemudian dari Pak Prabowo, ini memang nampaknya lekat sekali dengan teman-teman jurnalis, tidak ada jarak begitu seperti yang dikatakan Andro, kayak udah teman aja gitu ya, kayak udah akrab sekali begitu ya. Dan ini juga momen di mana nih Sheha nih? Itu di Manado, kalau ini di kampanye Akbar di GBK terakhir, kampanye terakhir. Wah, ini benar-benar ini di SICC. Wah, ini dari dekat sekali ya posisinya dengan Pak Prabowo begitu ya. Betul. Nah, ini ada kegiatan lain ini juga di ada diskusi juga ya. Pengadaran waktu itu. Oke. Bersama dengan teman-teman jurnalis lainnya yang selalu embedded dengan Pak Prabowo ya. Benar. Oke, kalau dari Pulpi sendiri, Pulpi ini kan Ganjar Pranowo ya. Apa nih yang paling berkesan soal Ganjar Pranowo? Sebenarnya banyak ya yang berkesan soal Ganjar Pranowo, terutama setelah selesai kampanye, biasanya tuh di sela-sela antara satu agenda dan agenda berikutnya, biasanya Ganjar ini akan menyempatkan diri untuk makan bareng sama wartawan. Nah, di situ kita satu meja, dan di situ yang paling menarik adalah kita bisa tahu cerita-cerita off the record. Iya, cerita-cerita off the record yang mungkin belum saatnya untuk ditanyakan di depan kamera, itu kita udah dapat bocorannya tuh sebenarnya. Ketika kita lagi makan bareng, dan memang ketika makan bareng itu rasanya bukan lagi makan sama capres, ya udah kayak teman aja biasa. Ngomongin apa sih biasanya? Ngomongin keluarga, ngomongin apa biasanya? Ngomongin keluarga, ngomongin percintaan. Waduh. Iya, jadi Ganjar ini memang dia suka kasih quotes of the day gitu. Jadi kita suka kadang curhat-curhat juga. Terus justru ngomongin soal negara nggak terlalu banyak sih. Oke, ini yang menarik ada quotes-quotesnya gitu ya? Iya, betul. Oke, berbicara soal quotes, saya tahan dulu sebelum kita lanjutin. Nanti kita bahas foto-fotonya. Ada quotes-quotes dari Ganjar yang mungkin bisa diputarkan oleh teman-teman. Berikut ini silakan teman-teman ditampilkan quotes-quotesnya seperti apa saja. Untuk para netizen Metro TV. Apa ya? Alhamdulillah. Oh, I love you. Terima kasih Pak Ganjar. Pak Ganjar, kalau kita lihat kan Pak Ganjar, Bu Atiko, kemudian Mas Alam, ini kan pecah ya kampanyenya tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Gimana sih Pak rasanya pisah sama keluarga? Ini hanya bisa sementara kok, hati kita selalu bersatu. Itu spontan aja, kamu minta di tempat atau gimana sih biasanya? Itu spontan aja. Jadi yang terakhir itu di Wonosobo, selesai kita makan mie ongklok, terus Mas Ganjar mau ngelanjutin agenda berikutnya, di situ saya cuma bilang, Mas Ganjar boleh dong bikin video dikit buat vlog di Metro TV. Oh ya boleh, silahkan. Jadi nggak ada bocoran sama sekali pertanyaannya, nggak ada briefing. Langsung nanya, boleh dong quotes of the day, atau mungkin gimana nih kan misah sama anak dan istri untuk kampanyenya. Jadi udah lama banget nggak ketemu gitu. Yaudah, jadi itu semua memang ya spontan aja. Ngalir aja. Kalau foto-foto di belakang nih, boleh ceritain dikit nih. Yang ini di Balikpapan. Di Balikpapan waktu itu Ganjar lagi kalau yang ini apa kegencet gitu ya? Yang ini lagi di Tugu Proklamasi waktu mau pendaftaran di KPU ya kegencet. Nah ini salah satu hal yang paling menarik kalau liputan Ganjar adalah kita harus siap untuk kegencet. Iya karena udah pasti karena banyak banget ya. orangnya. Betul. Nah, inilah momen-momen epic teman-teman jurnalis. Nah ini juga sama Pak Ganjar dekat sekali ya, sampai ke IKN segala dan merasakan bagaimana kedekatan dengan Ganjar Pranowo, bahkan sama keluarganya pun juga ya sudah terasa begitu kedekatannya. Selain Pulpi, saya mau ke Sheha lagi nih, karena kan katanya tidak hanya Pak Ganjar yang suka spontan dengan apa quotes-quotesnya tadi ya, tapi juga kalau di Pak Prabowo kan dengan joget apa tuh gemoy-gemoynya ya. Kayaknya kita boleh deh tampilin sedikit gimana sih cuplikannya berikut ini.
Iya, kalau yang baju garis-garis itu kamu kan tadi ya. Jadi memang kalau goyang-goyang gemoy gitu, joget-joget kayak gitu, Pak Prabowo juga sering tuh sama teman-teman Iya, wartawan. jadi itu kebetulan memang lagi ulang tahunnya Pak Prabowo waktu itu. Oke. Jadi kita para jurnalis yang lagi liputan di depan, kita diundang untuk masuk ke dalam gitu. Ayo deh lihat di dalam gimana. Terus pas di dalam, yang pertama kali langsung Pak Prabowo bilang ke kita tuh, kalian udah makan? Aku inget banget, makan. Oh gitu. Habis itu setelah itu kayak udah Pak, baru habis itu dia ngajak kita, ayo kita joget. Di situ kita langsung joget poco-poco. Wow. Karena itu joget andalannya lah. Jadi untuk di mana-mana Pak Prabowo tuh sering banget joget poco-poco gitu. Oke, itu joget poco-poco, goyang gemoy, pokoknya seru-seruan bareng dengan teman-teman peliput atau teman-teman pewarta. Kemudian kalau Ganjar juga ada quotes-quotes menariknya. Kalau Anies ngapain ya? Tapi kita tahan dulu ya. Andro, usai jeda berikut ini pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kawan-kawan jurnalis? Semoga selalu dalam kondisi baik dan sehat. Kita baru saja menyelesaikan proses pemungutan suara. Kerja-kerja kawan-kawan jurnalis sangat luar biasa, dan untuk itu saya atas nama Dewan Pers ingin menyampaikan ucapan terima kasih karena sudah mendedikasikan secara baik di dalam rangka peliputan kepemiluan. Tentu peliputan tentang kepemiluan ini menjadi sangat penting atas kehadiran kawan-kawan jurnalis karena mengantarkan transformasi kepemimpinan 2024-2029, dan kepemimpinan nasional terpilih adalah mereka yang bertanggung jawab untuk melakukan penegakan demokrasi. Saudara-saudara jurnalis, kerja-kerja jurnalis selalu diharapkan terus menjaga independensinya, profesionalismenya, termasuk melakukan pengawalan pasca pemungutan suara, baik dalam konteks pencarian berita, pengolahan berita, sampai mendistribusikan berita, agar tetap bekerja secara independen, patuh pada kode etik jurnalistik, dan berbagai pedoman yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Pers. Bekerja independen, bekerja dengan selamat, bekerja dengan aman, dan saling berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Sekali lagi, selamat bekerja. Selamat menjaga demokrasi kita untuk tegak sesuai dengan pembangunan nasional kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah makan belum? Udah makan belum? Udah makan, pertama kenyang. Durian juga sama. Cuman nggak jadi kita satu katak, Pak. Paling Itu tadi malam diajarin katak. Anak-anak pada pengennya ke kantin. Oh, Nanti kita ada deh. Terus ada kita di sini kasih ekstra waktu. gudegnya saya belum jauh, yang paling pol yang mana? Oh, gini, gue tuh sebenarnya gue udah best itu dari sarapan pagi. Oh, apa ini? Dan sarapan pagi. Ada doanya. Ada, masih ada. Udah masih, tapi belum Nanti ada. Jadi gue udah sarapan pagi is the best. Dan itu hanya ada di Bunda. Wah, siap, Pak. Coba nanti. Dan juga itu ya kita sarapan pagi di situ. Karena kalau sarapan itu nggak pernah makan di sana di bar sini. Oh, original, Pak. Besok mungkin kalau Besok ya. siap. Biasanya gini. Ya pemirsa, biasanya kalau memang nempel capres atau cawapres, hal yang paling memorable atau paling diingat adalah ketika pada saat makan bersama, karena tidak hanya perut yang kenyang, tapi di sana juga terjalin koneksi-koneksi yang mungkin banyak masyarakat nggak tahu. Tapi saya mau tanya nih sama Andro. Andro, tadi kita lihat ya, Pak Anies tuh suka nawarin makanan ke dirimu, secara spesifik nih ditawarin makan. Tapi emang Pak Anies tuh tipikalnya gitu ya, suka nawarin makan ke teman-teman jurnalis atau gimana? Iya, betul banget. Jadi dari 75 hari kita berkampanye, kadang-kadang Pak Anies ngomong, udah sarapan belum? Udah makan belum? Dan pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul. Bahkan menariknya, kita dalam setiap 75 hari ke seluruh kota di Indonesia, kita tuh ada satu buah yang wajib kita makan. Apa tuh? Durian. Selalu ada? Selalu. Itu kolesterol nggak bahaya semua dong teman-teman Tapi ya? Kak Jason, kita daripada kita gini, kita mending langsung tanyain aja ke Pak Anies. Saya mungkin mau confirm juga. Wow. Kita makan apa aja, sarapan apa aja sama Pak Anies, kita coba video call sama Pak Anies ya. sekarang Oke ya. Kita coba dulu ya. Saya penasaran nih. Langsung dijawab nggak sama Pak Anies Baswedan Oke, pagi-pagi kita ini coba ya? telepon dulu. Oke. Halo, selamat pagi Pak Anies. Hai, halo. Wah, diangkat Kak Jason. Selamat pagi Pak Anies. Selamat datang di Selamat Pagi Indonesia, Pak. Pagi.
Pak Anies, kita hari ini lagi ada di studio 1 Metro TV, Pak. Kita lagi ini ada acara jurnalis day. Tadi Mas Jason sempat nanya, kita sempat makan-makan, Pak. Kita makan apa aja sih, Pak? Kemarin tadi ada satu video, kita makan gudeg ya, Pak ya? Oh iya, kita makan macam-macam. Andro ingat kan? Gudeg, ya. Terus tentu kalau buah durian ya, kita pernah lewat. Betul. Terus kita yang paling sering juga apa ya, bakso. Terus kita apa lagi makan banyak sekali. Oh Ya, ikan, betul. ikan ini mana-mana selalu ada. Oke. Ya, pertanyaannya saya, Pak, Bapak itu kampanye atau wisata kuliner, Pak, sama teman-teman jurnalis jadinya, Pak? Iya, jadi Mas Jason, saya sama Pak Anies itu kalau di setiap kota itu pasti makan tuh menjadi hal yang utama juga. Karena logistik perlu banget logika juga. Iya, Karena logika perlu logistik maksud saya. Gitu. Dan menariknya juga Mas Jason, Pak Anies ini sebelum doorstop, biasanya itu suka nyisir sama ngerapihin. Coba tanya lagi. Benar nggak tuh kayak gitu ya? Pak Anies ini sebelum doorstop ini suka nyisir dan sisirnya ini beda dari sisir yang lain. Betul Pak Anies? Waduh, iya benar. Ke-spill tuh rahasianya. Boleh dong Pak, spill dikit Pak sisir khususnya Pak Anies. Dikit kenapa? Kan gini, acaranya kan banyaknya outdoor. Ingat kan Andro, kan banyaknya outdoor. Jadi kita selalu berkeringat. Saya itu sehari bisa ganti baju 3 kali sampai 5 kali. Ganti kaos dalam segala. Nah, jadi kalau mau doorstop, pasti harus basuh keringat dulu kan. Nah, yang kedua, kalau udah di acara itu pasti ramai. Ramai itu termasuk tangan kita ditarik, rambut kita ditarik. Jadi rambut juga berantakan. Kayak itu kalau mau doorstop, basuh dulu muka, biar keringatnya terhapus, terus sisiran. Dan sisir saya emang unik, selalu ada di kantong. Tapi beda loh Mas Jason sisirnya. Kasih lihat dong Pak Anies sisirnya. Coba. Sisirnya bulat. Oh, iya. Bulat. Jadi, cara nyisir gini. Oh, jadi itu rahasianya glowing seorang Anies Baswedan ya, Pak ya. Jadi ketika diwawancara itu udah glowing ya dengan sisir itu ya, Pak. Iya. Nah, kalau sisir dipegang juga nggak kelihatan sih, megangnya kan kayak ngelus rambut aja gitu. Tetap gitu. Tapi saya mau tanya deh sama Pak Anies. Pak Anies, kan Pak Anies ini udah kenal sama Andro, sama teman-teman jurnalis lain. Kalau bagi seorang Pak Anies Baswedan, teman-teman ini tuh dianggap sebagai apa sih sebenarnya sama Pak Anies? Adik kah atau apa sih sebenarnya? Karena kan ikut terus dalam berbagai kegiatan Pak Anies. Jadi kalau sama Andro ini, jadi udah seperti adik, seperti temen, ngobrolnya kayak temen, deketnya kayak adik, dan bisa dibilang Andro ini ikut sepanjang hampir semua acara. Jadi kalau ditanya siapa yang paling tahu kampanye saya, Andro ini salah satu yang paling tahu, karena ikut terus ke semua acara. Panas dia ikut panas, hujan dia ikut kehujanan, capek dia ikut kecapean. Jadi paling tahu. Dia kalau nulis buku barangkali paling lengkap. Jadi Mas Jason, kalau kita ngelihat agendanya dari Pak Anies ini, apalagi pada 75 hari kampanye kemarin, itu tuh istirahat jam 1, jam 4 udah persiapan untuk sholat subuh. Jadi bayangin kita hanya tidur 3 jam. Dan itu tuh bukan hanya 1 kota, 2 kota, tapi semua kota. Semua udah template kayak gitu tuh jadwalnya kayak gitu ya? semua. Dan dibayangkan, setiap agenda itu antusiasme masyarakat itu sangat luar biasa. Mau kita ke masjid, mau kita ketemu ke lapangan, ataupun itu, wah, bahkan ada satu momen yang menarik ini, kalau kita ketemu dengan masyarakat tuh, istilahnya susah kita untuk jalan aja, bahkan harus dibuka jalannya gitu. Ini saking banyaknya masyarakat antusias, yang antusias untuk bisa salaman sama Pak Anies dan lain sebagainya. Oke, gitu, ini nih yang menarik karena kata Pak Anies juga bahkan Andro nih jauh lebih tahu begitu ya keseharian Pak Anies. Jangan-jangan lebih tahu Andro daripada Bu Ferry. Gitu kan. Hati-hati nih. Tapi pertanyaannya Pak Anies lagi, apa menurut Pak Anies ketika Pak Anies sudah dekat? Sebenarnya, silakan Pak Anies, silakan. Enggak, dan gini, barangkali Andro itu lebih capek dari saya. Karena kalau saya selesai jam 1, berarti dia baru bisa tidur 1:30 paling cepat. Dan ketika saya jam 4 harus sudah mulai, dia berarti 3:30 dia harus sudah di lokasi. Karena teman-teman yang sifatnya reporting sama support itu biasanya lebih telat pulangnya, lebih awal mulainya. Jadi perjalanan kemarin itu kalau kita lihat lagi ya, kok bisa ya gitu. Karena jadwalnya sangat ketat, kegiatannya sangat banyak, dan alhamdulillah kita semua sehat
Bener nggak tuh? Kita semua nih sehat dan nggak model pakai doping macam-macam. Iya, karena obatnya satu Pak Anies, obatnya itu adalah durian. Itu obatnya selama perjalanan mengikuti agendanya Pak Anies ya. Pak Anies, tapi gini, apa sih Pak rasanya selama berhari-hari, berbulan-bulan selalu ditemani oleh teman-teman jurnalis, disupport oleh teman-teman jurnalis dalam berbagai agenda dan juga pemberitaan terkait dengan Pak Anies? Apa maknanya bagi seorang Anies Baswedan, Pak? Jadi mereka kan mewakili suara masyarakat. Jadi ketika teman-teman jurnalis itu tanya, maka itu pertanyaan benar diungkapkan oleh jurnalis, tapi dia mencerminkan pertanyaan yang ada di publik. Jadi buat saya pertanyaan mereka adalah feedback. Apa yang mereka tanyakan itulah yang harus jadi perhatian juga. Karena mereka belanja isunya kan dari publik. Itulah yang ditanyakan. Jadi bagi saya teman-teman jurnalis itu seperti cermin untuk saya menakar apa yang ada di dalam masyarakat tentang yang kita kerjakan. Terus yang kedua, teman-teman jurnalis ini pengganda pesan. Yang saya sampaikan kan mereka gaungkan pesannya. Dan dengan perjalanan waktu, selama kita jalan sama-sama, akhirnya kita itu bisa fact talk dengan baik gitu. Saya satu bisa dengar apa yang jadi pikiran masyarakat, yang kedua saya bisa nyampein lewat teman-teman jurnalis, dan kita sampai pada kedekatan yang ya bisa dibilang dekat sekali. Dan saya sering ngobrol sama mereka, sering diskusi, dan mereka pun sering ngasih feedback gitu. Pak Anies ini baiknya begini. Pak Anies ini harus jadi perhatian. Jadi buat saya teman-teman jurnalis ini bukan hanya melakukan tugas sebagai profesional, tapi juga mereka sebagai warga negara yang peduli gitu atas isu-isu yang dekat sebagai warga negara. Jadi menyenangkan sekali, dan saya bayangkan kekayaan pengalaman seperti Andro ini luar biasa. Karena di usia muda dapat exposure untuk keliling Indonesia, kemudian lihat momen-momen politik yang mungkin sangat bermakna buat perjalanan bangsa kita, ketemu dengan realita-realita masyarakat yang sangat luas. Jadi saya bayangkan kalau saya seusia Andro waktu itu, barangkali saya akan mengalami proses pengayaan pengalaman yang dahsyat. Iya, setuju. Jadi saya merasa senang sekali bisa bersama dengan mereka. Andro Nada apalagi paling banyak, karena Andro ini sudah bareng saya sejak masih awal sekali sebelum resmi diusung di KPU, itu udah bareng-bareng kemana aja. Jadi memang sudah bonding gitu ya Pak ya? Full of story buat kita berdua. Oke, ini semoga menjadi sebuah cerita tersendiri bagi Anda secara pribadi dan juga teman-teman jurnalis yang memang embedded atau nempel dengan seorang Anies Baswedan. Dan seperti kata Pak Anies tadi, semoga ini menjadi sebuah once in a lifetime lesson begitu ya, yang nggak pernah akan tergantikan dan bisa memberikan value. Terima kasih Pak Anies udah join bersama kami. Boleh say bye-bye dulu Pak Anies. Terima kasih Pak Anies. Abah, semangat juga Abah. Dadah Abah. Dadah Abah. Thank you Pak Anies. Terima kasih. Ini saking deketnya ya pemirsa, sampai Andro aja manggil Pak Anies aja Abah. Itu kan sebutannya untuk anak-anak sekarang gitu ya. Oke, tadi kalau sudah Anies Baswedan, sekarang saya mau ke Sheha lagi ngomongin soal Prabowo. Kalau Prabowo sendiri ada nggak sih misalnya pesan-pesan kebangsaan atau pesan-pesan soal Indonesia, nasionalisme Indonesia yang mungkin membuat Sheha ini kayaknya harus di-share nih ke orang banyak? Apa kira-kira? Pesannya pasti karena kita kan tahu ya Pak Prabowo ini militer gitu, seorang militer. Jadi memang sebenarnya yang paling berkesan ketika dia sedang pidato itu adalah semangatnya. Jadi kita tuh sebagai jurnalis itu kita bisa merasakan bahwa para pendukungnya yang datang pada saat dia kampanye itu ikut semangat karena mendengar betapa semangatnya Pak Prabowo ketika dia sedang pidato seperti itu. Jadi memang terus pesan-pesannya juga bagaimana dia memang harapannya untuk Indonesia itu gimana, terus pandangan dia terhadap masyarakat itu gimana. Itu sih pasti yang memang menurut aku tuh memang cukup bisa membangkitkan semangat para pendukungnya ketika ia sedang berkampanye. Oke, itu yang paling ciri khas dari seorang Prabowo Subianto begitu ya. Kalau dari Pulpi sendiri, apa kira-kira yang mungkin pesan pernah disampaikan ke Pulpi tapi mungkin belum tersampaikan kepada masyarakat dan ingin disampaikan oleh Pulpi? Apa kira-kira? Banyak banget sebenarnya ya, karena kebetulan saya memang ngikutin Ganjar bukan cuma dari Pilpres, tapi dari 2018 waktu masih jadi Pilgub di Jawa Tengah. Jadi memang cukup banyak pesan-pesan. Salah satu yang paling diingat adalah
pelangi itu indah tidak hanya dengan satu warna. Artinya di Indonesia itu kan kita punya banyak sekali keanekaragaman, Bhinneka Tunggal Ika, suku, agama, budaya. Nah, jangan sampai meskipun kita berbeda, itu kita harus saling melengkapi untuk menjadi seindah pelangi. Itu yang paling teringat sampai sekarang. Waduh, ini filosofis banget ya pesan-pesan dari para tokoh-tokoh negarawan ini ya. Mungkin dari masing-masing terakhir, karena kita ini sedang menyambut yang namanya Jurnalis Day. Hari ini akan kita rayakan bersama-sama di Metro TV. Ada sejumlah penghargaan untuk teman-teman yang berkarya di bidang jurnalistik. Dari Andro dulu. Andro, apa sih sebenarnya harapan Andro sebagai seorang jurnalis di tahun politik ini yang memang kita tahu Indonesia banyak sedang dinamika, ups and downs, tapi supaya teman-teman jurnalis ini juga punya peran untuk kemudian bisa mempersatukan lagi dan menjadi garda terdepan untuk pemberitaan yang benar-benar kredibel. Apa kira-kira? Media dan juga jurnalis ini memiliki tugas utamanya adalah untuk mengedukasi, edukasi dalam bidang politik dan lain sebagainya. Dan yang paling utama adalah bisa menyampaikan proses pemilu ini dari awal, dari tahap pendaftaran, kemudian juga verifikasi, cek kesehatan, hingga pada saat debat dan juga kampanye, ini bisa dilihat oleh masyarakat sesuai dari fakta dan kenyataan yang ada di lapangan begitu. Jadi kita bisa memberikan edukasi tersendiri untuk masyarakat, dan ketika kita berada di masa kampanye ini, kita memberikan sebuah fakta-fakta yang ada sehingga masyarakat dapat tercerdaskan dengan apa yang kita sampaikan, dan masyarakat pun juga mengetahui paslon 1 seperti apa, paslon 2 seperti apa, 3 seperti apa. Itu sih. Memberikan referensi yang begitu nyata terkait pilihan-pilihan yang ada di masyarakat gitu ya. Kalau dari Sheha sendiri bagaimana? Sheha sebagai jurnalis memberikan peran dan juga dampak untuk masyarakat kira-kira? Kalau aku ngelihat pekerjaan sebagai jurnalis ini sebagai messenger ya. Jadi messenger dari pemerintah, atau dalam hal ini pada tahun politik itu dari orang-orang yang mencalonkan diri menjadi presiden ke masyarakat gitu. Jadi memang kita itu sebagai burung merpati lah istilahnya. Kita yang akan menyampaikan kepada masyarakat sebenarnya para capres ini lagi ngapain sih? Mereka tuh apa sih visi misinya? Jadi bisa membantu untuk membuka mata masyarakat juga sebenarnya mereka itu maunya presiden yang seperti apa. Jadi memang pastinya menurut kalau aku sendiri peran jurnalis ini cukup penting karena masyarakat tuh mau tahu dari mana lagi tentang capresnya kalau bukan dari kita yang merangkum kegiatan mereka sehari-hari. Ini sebagai messengernya tadi, sebagai merpatinya, penyampai pesannya gitu ya. Kalau dari Pulpi punya point of view yang berbeda mungkin atau apa? Ya mungkin sedikit nambahin dari Andro dan Sheha ya. Kalau dari saya melihat sih, media atau jurnalis di masa Pilpres ini bukan sebagai profesi sih, lebih ke pengabdian kemanusiaan. Karena kita lihat sendiri, kita tidur kurang, makan juga nggak jelas. Sebuah misi kemanusiaan untuk menyampaikan ke masyarakat, kayak gini loh, paslon 1, 2, 3, kira-kira nanti masyarakat mau memilih yang mana, dan kita harus memberikan secara jujur, secara transparan, tanpa ditutup-tutupi, tanpa dikurangi atau tanpa ditambahi. Itu sebuah beban dalam tanda kutip yang cukup berat mungkin untuk kita jurnalis. Maka dari itu saya tidak menyebut profesi sebenarnya, tapi sebagai suatu bagian dari misi kemanusiaan agar Indonesia ini bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, ini luar biasa jawaban-jawaban. Mungkin saya mau minta singkat dari masing-masing. Setelah tergencet-gencet, panas-panasan, makan juga jarang, istirahat kurang, tetap cinta nggak sama profesi jurnalis? Cinta banget. Cinta banget. Cinta banget. Cinta banget ya. Kalau Andro? I love you pun. I love you pun. So, teman-teman, aku nggak mau ngasih salam, tapi mau tos buat kalian. Thank you banget udah jadi garda terdepan Metro TV dalam memberikan informasi soal pemilu dan juga proses demokrasi kita di Indonesia. Kita doakan semoga benar-benar pemirsa dan masyarakat Indonesia benar-benar nantinya bisa kemudian tercerdaskan oleh informasi-informasi yang disampaikan oleh teman-teman jurnalis, dan tentunya ada dampak yang bisa kita rasakan bersama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.